Sekarang kita cobain aja performanya, ya kan? Apa sih yang menjadi pembeda antara Stargazer yang non-X dengan Stargazer yang X. Nah, ini kestabilan mobil yang sesungguhnya, mumpung lagi kosong juga. Oi. Welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Beberapa hari lalu Hyundai baru saja memperkenalkan atau meluncing Hyundai Stargazer X. Sebenarnya kita juga udah pernah bikin first impression ya, sedikit review tentang Stargazer X. Dan kebetulan di hari ini kita dipinjamkan untuk mereview Stargazer X lebih dalam lagi. Bukan cuma Hyundai, beberapa pabrikan juga merubah mobil MPV-nya menjadi crossover atau semi SUV. Seperti misalnya kayak Mitsubishi itu ada Expander Cross, dan untuk di Hyundai dia merubah Hyundai Stargazer menjadi Stargazer X, yang mana mobil ini memiliki kesan yang lebih maskulin. Jadi seperti kesannya dia adalah sebuah crossover. Ada beberapa perbedaan dan penambahan yang membuat mobil ini memiliki tampilan yang berbeda dibandingkan dengan Stargazer biasa. Dan kalau kita lihat dari depan, ya kan, yang namanya Stargazer itu kan kesannya membulat. Mobil ini emang dari awal kelihatannya itu MPV yang futuristis banget. Namanya Stargazer, ya kan, cocok banget nih kalau jadi mobil operasionalnya Star Wars atau Star Trek. Karena emang bentuknya emang futuristis banget. Tapi di Stargazer X ini ada beberapa hal yang membuat kesan membulatnya itu jadi agak kurang bulat. Jadi kayak di bagian kap mesin, ini kap mesinnya ini berubah. Dia ada lekukan dan yang bagian tengahnya ini agak sedikit lebih tinggi. Jadi membuat kesannya sedikit lebih maskulin. Dan yang paling Mas Ban suka adalah desain dari grillnya. Ini desain grillnya ini 3 dimensi guys. Wih, kekinian banget ya, rata-rata mobil-mobil kekinian. Desain grillnya itu udah seperti ini. Jadi juga ada beberapa perubahan di bagian bumper. Ini adalah Stargazer X yang tipe Prime, maka lampunya juga hampir sama dengan Stargazer biasa yang tipe Prime. Untuk lampunya ini udah LED. Namun sayangnya untuk lampu sen dan fog lampnya ini masih bolam. Kalau dia udah LED dia akan lebih keren lagi. Dan untuk daytime running light ini juga kalau malam ini nyalanya nyambung sampai belakang. Seperti yang kemarin kita lihat waktu kita mereview di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Di bagian depan dia juga sudah dilengkapi sensor parkir. Dan kalau kita lihat di sini ini juga ada kamera ADAS. Karena untuk Stargazer X ini dilengkapi dengan fitur-fitur ADAS terkini. Bahkan ada beberapa fitur yang bisa, ya kan, memantau traffic yang ada di depan. Jadi sehingga kita bisa terantisipasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Untuk mesinnya, Stargazer X ini masih menggunakan mesin yang sama dengan Stargazer yang non-X ya, yang Y, yang Stargazer biasa. Dia masih menggunakan mesin 1500 cc, ya kan, dengan transmisi IVT. Ya, dengan tenaga itu 115 PS dengan torsi 143 Nm. Bisa dibilang ini adalah mesin yang paling bertenaga ya untuk kelas low MPV. Stargazer X ini juga dijual mulai harga di 325 juta untuk yang tipe style. Walaupun sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Stargazer biasa yang tipe Prime, tapi Stargazer ini, kalau teman-teman yang mau nyari mobil keluarga, lebih murah dibandingkan Expander Cross yang dijual di harga 340 jutaan. Kita lihat dari samping,
Ada beberapa penambahan aksesoris yang membuat mobil ini tampak lebih maco, seperti di over fender. Memang rata-rata mobil-mobil MPV ya kayak Expander Cross. Jadi memang dia ada ditambahin over fender gini untuk menambah kesan sportinya. Dan mobil ini ground clearance-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Stargazer yang biasa. Jadi ini ground clearance-nya itu sekitar 200 Nm atau 20 cm. Kalau Stargazer yang non-X itu kan dia 195 mm atau 19,5 cm. Karena ukuran velgnya ini juga jauh lebih besar. Nggak jauh sih, lebih besar. Kalau Stargazer biasa itu ukuran velgnya 205 55 ring 16. Kalau yang ini 205 55 ring 17. Velgnya 1 inci lebih tinggi dibandingkan dengan Stargazer yang versi non-X. Udah handle chrome dan udah smart key. Jadi kuncinya seperti ini, tinggal dikantongin aja. Dia juga udah ada tombol smart key-nya. Terus kalau kita ngunci spionnya nutup, kita buka kunci juga spionnya terbuka. Sebenarnya ada yang gue sayangkan di sini nih. Aduh, ini kan mobil kan udah maco ya nggak? Yang namanya mobil kalau dibikin menjadi crossover ya, harus ada yang namanya roof rail. Nah, sayangnya ini roof railnya ini hanya pemanis ya guys. Sepertinya kalau teman-teman mau pasang roof box, roof rack, kayaknya perlu tambahan lagi deh. Karena di sini udah ada tulisannya do not apply load. Kayaknya nggak bisa dibawain barang. Aduh, ini dibikin yang beneran ya, lebih keren lagi. Untuk pengereman depan dan belakang, dia udah menggunakan rem disc brake. Ke bagian belakang, nah kalau nge-review di sini nih enak nih, kita puas ya kan. Kalau kemarin pas di Gias pas hari H udah rame ya kan, yang review rame, yang mau ngeliat rame. Jadi kita kayak rebutan, mau antara ngambil gambar sama ngomong. Dari belakang sih hampir sama, tapi dia ada penambahan spoiler. Terus juga udah ada sensor parkir belakang juga 3 titik, dan ada tulisan X di sini nih kan, Stargazer X. Sisanya sama aja guys. Sudah ada rear wiper dan belum ada rear defogger. Coba kita buka bagasinya. Oh, belum power back door. Gue nungguin dari tadi, kirain kebuka. Ternyata dia ada. Tuh, buka sendiri. Bagasinya masih sama ya, lumayan ya. Di sini juga ada ruang penyimpanan tambahan ya kan. Kalau lu mau taruh sepatu, ya, naruh yang lain, naruh duit juga bisa. Nah, ini buat nurunin ban serepnya di sini. Spare tire. Terus butuh bagasi lebih luas? Jangan khawatir. Ini tinggal ditekuk aja. Masih sama dengan Stargazer yang versi sebelumnya, tapi ini jangan lupa untuk headrest tadi tekuk dulu. Dan dia kita bisa dapat bagasi yang lebih luas. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Tutup sendiri guys. Wih, interiornya semuanya warna hitam. Tapi di Stargazer X ini ada beberapa improvement ya yang membedakan dengan Stargazer yang non-X. Jadi dia ada kayak stitch merah ya di bagian joknya, di bagian konsol box ya kan, tuh jahitan merah, terus ada list merah juga. Terus juga di sini nih, ini ada motifnya, jadi kesannya sporty ya kan, merah. Jadi memang untuk interior ini ada penyempurnaan. Sebenarnya disempurnakan itu bukannya cuman Stargazer X aja. Jadi ada beberapa varian Hyundai Stargazer yang lain yang facelift, baik yang tipe Prime, tipe Style, dan ada yang tipe terbaru itu Essential. Perubahannya di mana? Yang pertama, ini berubah dari sektor dashboard yang kemarin ini rata, dan warnanya juga belum piano black seperti ini ya. Ini kan black glossy, jadi kesannya mewah. Kalau yang kemarin kan cuman warna kayak begini udah gitu lurus. Nah, ini lebih rendah. Jadi apa? Kita punya pemandangannya juga
tidak terlalu terganggu. Kalau kemarin karena ini lebih tinggi, untuk pandangannya sedikit terganggu. Buat yang kurang tinggi. Kalau gue sih nggak terganggu. Nggak terganggu. Dan ternyata review di pinggir jalan itu panas juga ya jam segini. Kita nyalain dulu, dan ini kita nyalain dia udah start stop engine. Tinggal dipencet aja. Oke, kita matiin dulu radionya. Nah, nyalain dulu AC-nya guys, biar kita bisa mereview dengan nyaman. Dan teman-teman lihat, untuk AC-nya dia sudah digital. Dan rata-rata untuk mobil-mobil MPV sekarang AC-nya juga udah digital. Jadi nggak keren-keren juga. Ya kan. Untuk head unit menyatu ya, mungkin teman-teman bisa nanti kolek-kolek sendiri fiturnya. Dia udah terkoneksi sama Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi untuk kebutuhan dasar sebuah entertainment di dalam mobil ini udah cukup banget. Ya kan, kenapa lu mau ngapain sih di sini? Kan nggak mungkin kan kita mau chatting di sini sambil nyetir, nggak mungkin ya nggak. Yang penting kan bisa dengerin musik, bisa connect ke HP, ya kan, bisa dengerin musik yang ada di HP. Menurut gue sih udah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi untuk kualitas suara dari Stargazer X ini, weh, ini layaknya mobil-mobil mahal nih biasanya. Dan setahu Mas Ban, sekelasnya itu nggak ada loh, Bose speaker. Oh, Bose speaker itu kan biasanya digunakan sama mobil-mobil yang kelasnya premium ya. Untuk pengaturan setir, dia sudah tilt steering dan telescopic steering. Wih, cukup terdepan di kelasnya. Di sini juga udah ada fitur wireless charging. Jadi kalau teman-teman yang handphonenya support, tapi kalau yang handphonenya masih Nokia zaman dulu, ya nggak akan ngecas ya di sini. Jangankan itu, handphone gua aja nggak ngecas. Jadi udah ada wireless charging, ini ada port USB, terus juga ada nih port power outlet 12 volt yang bentuknya kayak charger. Terus dia juga udah ada ini untuk tombol matiin sensor parkir. Terus ini udah ada electric parking brake dengan auto hold. Wih, keren. Sebenarnya yang keren dari Hyundai Stargazer X ini ada lagi, yaitu fitur ADAS-nya. Nah, ini fitur ADAS-nya itu banyak banget guys. Dan yang satu lagi, untuk Stargazer X ini ada fitur yang namanya Blue Link. Nah, Blue Link ini adalah fitur yang belum banyak digunakan sama beberapa merek pabrikan mobil ya. Baru ada beberapa aja yang fiturnya mirip Blue Link. Blue Link itu adalah fitur yang bisa terkoneksi antara mobil dengan gadget kita, dengan smartphone kita, dengan handphone kita. Tombol fitur Blue Link-nya ini ada di sini, dan ini juga ada fitur untuk SOS ketika kita dalam keadaan darurat ya. Bukan cuma ada begal misalnya mobilnya mogok, insiden atau segala macam. Ini tombol SOS ini bisa terkoneksi sama Hyundai emergency, ya itulah pokoknya yang emergency road itu tuh, untuk layanan gawat daruratnya. Untuk sun visor ini udah ada kacanya tanpa tutup dan tanpa lampu. Di sebelah sini tanpa kaca, tanpa lampu, cuman sun visor biasa. Belum ada tempat kacamata, tapi untuk lampunya dia udah ini ya, LED, nyalanya udah warna putih. Wih, keren. Untuk tampilan meter caster ya, atau speedometer, dia sudah full layar. Wah, udah kekinian nih. Dia udah full layar. Walaupun untuk kecepatan dan RPM ini sepertinya ini masih pixel kalkulator, kecuali di MID-nya yang sudah memang seperti layar HP gitu ya, kurang lebihnya. Dan yang keren lagi, ada fitur yang namanya drive mode. Jadi dia bisa mode driving eco, mode driving normal, sport, dan smart. Jadi kalau eco ya orientasinya pasti irit bahan bakar. Ya normal ya keadaan normal. Sport ya akselerasinya mungkin ya lebih ditingkatkan, tapi bahan bakar akan lebih boros. Dan kalau smart, dia akan menyesuaikan dengan gaya mengemudi kita. Kalau gaya mengemudi gue yang sangat pelan, maka itu akan namanya super eco. Lebih irit lagi. Kali. Oke,
Sekarang kita lihat yuk, kita intip di bangku baris kedua. Oke. Nah, di bangku bagian belakang sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman yang mau dengan format captain seat, itu bisa ada penambahannya kurang lebih 1 juta atau sekian lah. Nanti bisa hubungi aja sama sales Hyundai terdekat yang dari rumah. Jadi dia ada pilihan yang seperti ini, ada pilihan juga yang captain seat. Yang pasti duduknya ini masih lega. Duduk di sini lega, jadi bahannya juga bagus ya. Dia artificial heater yang kesannya juga mewah, terus udah double blower juga. Dari belakang juga dia ada power outlet USB 2 biji. Nah, kalau anak lu dua-duanya laki, dua-duanya juga lagi rajin main FF, gak usah berantem nih kalau handphonenya lagi lowbat. Terus ada tempat makan, ya bukan tempat makan lah, tempat naruh makanan. Karena kalau jadi meja ini terlalu kecil, terus kalau bawanya berat juga dia nggak kuat karena maksimalnya cuma 3,5 kg. Tapi kalau beli fast food itu yang ada kotaknya dari kertas itu ya, dari kardus, tinggal taruh sini. Terus minumannya tinggal masukin sini. Nah, itu bisa. Oke guys, sekarang kita cobain aja performanya, ya kan? Apa sih yang menjadi pembeda antara Stargazer yang non-X dengan Stargazer yang X. Oke guys, kita cobain mobilnya. Yang pertama pengen gue cobain adalah suspensinya. Karena mobil ini kan punya ground clearance yang lebih tinggi, dengan ukuran velg juga lebih besar. Apakah dia masih mempunyai peredaman yang baik? Nah, ini jalanan rusak. Masih khas ya, khas dengan Stargazer sebelumnya. Memang bandingannya terasa padat dan dewasa nih. Nggak terlalu ngayun, tapi menurut gua nggak keras juga. Ini bandingannya masih bisa dibilang nyaman. Ada jalan yang lebih rusak dari ini, Mas. Arah Cisauk cuma macetnya luar biasa. Nah, ini jalanan yang kosong nih ya. Kita boleh cobain mode sport. Kita rubah mode drive ke sport sampai jalanan kosong. Enak guys. Ini masih boleh lurus kita ya? Boleh. Nah, ini baru beneran kosong guys. Gila loh. Dan dia juga stabil loh mobil ya. Digeber kayak gini. Mantap. Dan mumpung lagi kosong guys. Oh ya, nggak terlalu limbung untuk sekelas MPV loh. Ya kan, karena ada beberapa yang lebih limbung dari ini. Nah, ini kita cobain sedikit guys, nggak apa-apa. Ya, masih enak guys, ya kan. Emang lu nggak enak ya? Makanya pakai safety belt. Nah, ini guys, di sini juga banyak speed bump. Kita mau nyobain. Masih oke. Masih enak loh. Nah, ini kita cobain speed bump, tapi kita agak tarik sedikit, sedikit lebih kenceng ya. Masih oke guys. Jauh banget ya sama mobil yang kita bawa. Begitu lewat, gubrak. Beda kelas ya. Karena kita tadi kesini naik S-Pass tahun 97. Jadi kalau lewat speed bump tadi, itu dashboardnya kayaknya ada baut-baut yang mau copot. Kalau ini masih asing. Sekarang kita mau coba, nah, ini kestabilan mobil yang sesungguhnya, mumpung lagi kosong juga. Boleh juga. Jadi overall nih guys, ya kan, dari tenaga, karena untuk Stargazer ini kan punya
PS yang terbesar di kelasnya ya, di kelas low MPV. Jadi ya untuk power sih menurut gue ini oke. Terus kalau teman-teman ngebut ya kan, ini sih beneran kita bisa ngebut di sini. Terus dia stabil. Terus kita goyang-goyang, dia punya body roll juga nggak begitu parah juga. Masih oke untuk ukuran low MPV ya, karena kan mobil low MPV kan ini kan mobilnya kan cenderung lebih tinggi. Apalagi ini crossover. Biasanya crossover kan dia dibikin lebih tinggi. Itu pasti terasa banget perbedaannya. Jadi kalau teman-teman mau nyari MPV yang kelihatannya agak maco, terus juga misalnya rumahnya kayak rumah Mas Bang, kayak yang kadang-kadang kalau hujan banyak kolam renang gitu kan di jalanan. Nah ini kan punya glorance lebih tinggi. Jadi kita lebih tenang juga kalau kita lagi lewat genangan, lewat jalan rusak segala macam. Dan dia velgnya udah ring 17. Jadi kelihatannya ini jauh lebih gagah guys, ya kan? Kayak Mas Bang, gagah ya enggak? Jadi kalau teman-teman mau nyari mobil yang 300 jutaan, nyari mobil keluarga, nyari mobil yang bentuknya lebih futuristis, futuristis iya, agak sedikit maskulin gitu ya, karena ini mobilnya dibikin crossover. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan Stargazer X ini untuk jadi salah satu pilihan mobil keluarganya. Apalagi ya mobil ini kan punya ground clearance juga tinggi. Nah, mention Mas Ban selain fitur, ini fiturnya kayak fitur ADAS-nya itu banyak ya. Jadi ada beberapa fitur ADAS yang membantu keselamatan kita juga dari fitur keamanannya selama di jalan. Terus juga fitur ADAS-nya banyak. ADAS apa lagi? Jan. Yuk. Siap. 1 2 3. Oke, jadi kalau teman-teman yang nyari mobil 300 jutaan buat keluarga dengan bentuk yang lebih futuristis, yang sekarang sudah dibikin agak sedikit terlihat maskulin, mungkin Stargazer X ini bisa jadi salah satu pilihan untuk mobil keluarga, karena mobil ini mempunyai juga ground clearance yang tinggi. Dan walaupun dia punya ground clearance yang tinggi, teman-teman juga harus coba bantingannya, karena bantingannya menurut Mas Ban ini bantingannya masih oke. Dan untuk fitur keamanan dan keselamatannya seperti fitur ADAS-nya, itu fitur ADAS-nya juga banyak. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.